Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dan semoga Anda bersama keluarga dimanapun Anda berada. Saya mendoakan tetap sehat selalu, tetap semangat bersama dengan saya, Bung Roban. Saya akan berbicara atau mereview apa yang sudah terjadi terutama di IPL. Ada 2 pertandingan kemarin sampai dini hari. Itu melibatkan 2 klub London yang mendapatkan hasil kurang mengesankan. Ya, bagaimana Tottenham Hotspur yang ditangani oleh Antonio Conte, bahkan di depan publik sendiri, mereka tumbang dari tamunya, Aston Villa, dengan 0-2. Ini memang sangat menyesakan, menyedihkan di saat mereka ingin masuk lagi ke zona Champions yang direbut oleh MU. Sehingga dengan nilai 30 mereka terhenti, berada di posisi kelima. Kalau mereka bisa menang, mereka akan menggeser lagi MU untuk turun di posisi kelima. Tapi dengan kekalahan ini tentunya MU yang tersenyum, karena MU tetap kuat berada di posisi keempat di zona Champions. Kekalahan ini pun membuat mereka harus was-was. Karena di bawah mereka, di peringkat ke-6 itu ada The Reds Liverpool dengan 28 poin. Liverpool nantinya akan bermain pada dini hari menghadapi Brentford. Memang laga ini tidak mudah bagi Liverpool karena menuju ke Community Stadium, markasnya Brentford. Brentford suka membuat kejutan. Sekarang mereka, tim asuhan Thomas Frank ini ada di peringkat ke-10, 23 poin. Tentunya mereka ingin memenangkan pertandingan menghadapi klub-klub yang punya nama besar seperti Liverpool. Karena harus diingat, Brentford juga pernah menumbangkan di musim ini 2 tim dari kota Manchester, Manchester United dan Manchester City. Ini luar biasa tim ini. Berpotensi juga untuk menjungkalkan pasukan Jurgen Klopp. Namun di saat pasukan Klopp ini sedang bagus-bagusnya meraih 6 poin sejak di Boxing Day, 26 dan juga di akhir tahun kemarin menang juga. Dan saya rasa mereka akan terus bisa berlari dengan kencang. Di awal tahun baru ini 2023, Liverpool ingin memenangkan laga dan ingin menyalip posisi dari Spurs. Hanya terpaut 28 dan 30 poin dari Liverpool dan Spurs. Kalau menang mereka akan unggul 1 poin dan ini semakin menekan bagi membuat Conte ini terdesak karena akan turun di posisi ke-6. Nah, satu lagi klub dari London yang agak menderita saya pikir adalah Chelsea. The Blues ini gagal untuk memanfaatkan keunggulan mereka setelah Raheem Sterling membuat gol, yang mungkin di menit ke-16 saat itu, dan akhirnya harus puas dengan bermain 1-1 di City Ground itu menghadapi tim yang baru naik promosi, Nottingham Forest. Sayang sekali, mestinya pasukan Graham Potter ini bisa mendapatkan 3 poin karena mereka harus melakukan ini. Dengan tidak mendapatkan 3 poin dan hanya ketambahan 1, posisi dari Chelsea itu ada di peringkat ke-8. Dan ini agak berat buat mereka untuk bisa bersaing masuk ke zona Champions karena kita tahu bersama di atas itu sudah kuat dengan Arsenal, kemudian ada Manchester City, ada Newcastle dan sekarang bahkan ada dengan Manchester United. Jadi ini yang saya pikir agak berbahaya bagi posisi Chelsea untuk bisa naik. Karena di atas juga mereka kan ada Fulham juga yang di atas Chelsea, kemudian ada Liverpool dan Spurs untuk masuk ke zona Champions. Mestinya mereka harus bisa menang, sehingga agak rame perburuan untuk masuk ke zona Champions ini. Karena bagi Chelsea hasil ini pun membuat mereka ini harus was-was di bulan Januari ini. Karena pada tanggal 6 nanti mereka akan ada terlibat duel melawan Manchester City. Walaupun ini pertarungan akan bermain di Stamford Bridge. Ini di markas mereka. Tapi yang lawan mereka adalah City. City juga tidak mau kehilangan poin. Dengan hasil akhir-akhir ini bahwa City kemarin juga dipaksa bermain imbang. Dan saya rasa Pep Guardiola akan menyuruh timnya untuk bermain all out. Karena kalau tertahan lagi City. Dan kemudian di satu sisi Arsenal bisa memenangkan pertandingan. Semakin jauh Arsenal akan melejit. Dan bahkan gelar juara sudah di depan mata buat mereka. Sekarang aja dengan 7 poin lebih aman buat mereka. Kalau sampai City kalah atau tertahan melawan Chelsea, mereka akan unggul bisa 9-10 poin. Semakin nyaman lagi di puncak klasemen bagi pasukan Mikel Arteta ini. Makanya itu bagi Chelsea ini mereka mendapatkan suatu tekanan yang luar biasa. Terutama bagi Graham Potter, pelatih yang diharapkan bisa mengangkat lagi performa bagi Chelsea setelah kepergian dari Thomas Tuchel. Di awal-awal sih oke. Tapi kesininya kena turbulensi juga Chelsea. Ya, walaupun mereka masih bertahan di Liga Champions, tapi di IPL ini berat untuk dapat di peringkat keempat aja ini sudah luar biasa buat mereka.
Ya, tentunya mereka harus bersaing yang saya bilang tadi. Bersaing dengan MU, bersaing dengan Spurs, bersaing dengan Liverpool di sana, dan juga ada kuda hitam seperti Fulham. Ini berat kalau sampai tidak masuk di zona Champions, ini kan pukulan juga. Ya, bagi Graham Potter, pelatih lokal pertama ya Inggris yang digadang-gadang bisa bagus ya ketika dia tampil bersama dengan Brighton Hove Albion kan ini oke. Makanya dia ambil oleh Chelsea dan ada harapan di awal, namun sekarang nggak berbahaya. Bahkan akan lebih berat lagi kalau mereka tidak lolos untuk sekedar di Liga Eropa. Ya, kalau mereka berada di peringkat ke-8, ya bisa-bisa aja mereka hanya hadir di Conference League. Nah, ini menjadi catatan yang buruk tentunya dengan kedatangan seorang Graham Potter yang tadinya sangat diharapkan bisa membangkitkan lagi performa dari Chelsea dan mungkin Chelsea bisa bersaing di Liga Champions. Namun sekarang ya lupakan, untuk menjadi juara sudah nggak mungkin bagi Chelsea. Walaupun ini pertandingan di IPL masih akan berlangsung lama ke depan sampai di bulan Mei. Tapi sekarang target bagi Graham Potter itu ya masuk di zona champion aja. Ini berat memang terlihat, tapi di situ aja dulu. Ya, atau paling tidak, paling banter ya mereka lolos di Liga Eropa itu. Kecuali mereka bisa memenangkan Liga Champions. Tapi itu pun agak berat kalau melihat dengan performa mereka saat ini untuk bisa bersaing di Liga Champions juga. Bukan agak underestimate terhadap Chelsea, tapi kan lihat aja dengan tidak konsisten mereka. Saya pikir teman-teman juga semua, bahkan pendukung Chelsea juga agak meragukan juga ya kalau kinerja mereka ini untuk bisa menjadi juara di Champions. Tapi tetap kita memberikan satu harapan ya. Bukan tidak mungkin, sepak bola itu kan semua bisa terjadi. Ya, karena Chelsea juga punya mental yang bagus kalau bermain di Liga Champions. Materi pemain mereka oke, sangat baik. Seperti kemarin melawan Nottingham Forest itu bagus. Selain Kepa di bawah Mistar, bermain dengan 4 back, ada Kukurea, Azpilicueta ya, bermain di full back mereka, ada Koulibaly, ada Thiago Silva, Denis Zakaria yang bermain walaupun dia ditarik keluar, ada Kovacic yang masuk, tapi ada Jorginho yang bermain. Ini kan tim yang oke. Di depan ada Pulisic, ada Sterling, ada Kai Havertz. Di babak kedua bahkan Hakim Ziyech masuk. Oke, ada Conor Gallagher, ada Aubameyang bermain. Ini kan materi pemain sebenarnya yang oke, yang bisa untuk bersaing di IPL untuk ada di zona Champions. Tapi memang sekarang mereka keluar. Nah, itu memang ada sesuatu yang tidak beres memang di sini, dan ini menjadi pekerjaan bagi seorang Graham Potter sebagai juru taktik Chelsea. Nah, kemudian saya bergeser ke yang ramai di Ligue 1 Prancis. Kylian Mbappe kalah untuk pertama kali tim asuhan Paul Thierry ini dari peringkat kedua, Lens ya. Dengan 3-1. Gol satu-satunya mereka dibuat oleh Ekitike ya, pemain depan mereka. Memang belum ada Lionel Messi bermain, belum ada Neymar terlihat untuk bermain bersama dengan Mbappe. Mbappe bekerja keras, tapi kalau dari kedalaman skuad dari nama-nama ini ya, sebenarnya mereka tidak perlu kalah, tapi Lens ini kuat memang. 2 laga terakhir mereka bermain imbang dengan PSG. Dan sekarang mereka bermain di kandang, mereka bisa mengalahkan PSG dengan telak 3-1. Membuat persaingan memang semakin kuat. Tapi masih 4 poin di atas PSG. Kalau lihat dari klasemen sementara, dengan posisi sama sekarang 4 poin, masih enak. Tetapi kan ini menjadi pukulan buat mereka. Kalau melihat di kedalaman skuad, bagus. Donnarumma di bawah Mistar, ada Achraf Hakimi, ada Sergio Ramos, Marquinhos, Mukiele ada di kanan, ada Marco Verratti, Daniel Pereira yang bermain di tengah, ada Fabian Ruiz di tengah. Ini bagus-bagus. Ketiga di depan, dan juga ada Zoller membantu Mbappe. Sebenarnya tidak perlu kalah, tapi ya itulah sepak bola. Karena Lens juga lah berpotensi bagus ya untuk bisa dalam persaingan mereka ada Liga Champions. Di posisi ketiga memang ada Marseille, agak jauh memang. Karena gelar juara di Ligue 1 itu hanya akan diperebutkan oleh PSG, Paris Saint-Germain dan Lens. 2 tim inilah yang akan bertarung habis-habisan sampai di akhir menurut saya. Lihat. Tapi kalau sudah ada Messi yang baru saja membawa Argentina juara dunia, dan juga ada Neymar, saya merasakan bahwa PSG akan tetap berlari kencang dan sulit untuk bisa menjegal mereka, dan mereka pasti akan bisa menjadi juara di Liga Prancis. Termasuk ambisi mereka untuk bisa menjadi juara di Liga Champions, karena mereka belum pernah merasakan ini. Mereka harus bisa menjadi juara. Kesempatan buat mereka dengan Messi, Neymar, dan Mbappe. Sampai di sini pembicaraan saya mereview pertandingan-pertandingan terutama yang bermain di IPL, dan Chelsea harus cepat bangkit. Chelsea ditunggu, masih ada waktu ke depan untuk bisa bersaing masuk di zona Champions. Kita akan nantikan dengan pergerakan Chelsea ini
Sampai di sini, terima kasih banyak untuk W88 yang sudah bersama dengan channel YouTube Bung Ropan. Karena W88 ini adalah sponsor resmi dari klub Fulham di IPL dan juga punya ikatan yang kuat dengan tim juara dunia Argentina yang menjadi juara di Qatar. Terima kasih juga buat ACC, Astra Credit Companies, Dabinter, dan Resto Delis. Ciao.